Kalau dari awal kita lihat serangan ketiga fasilitas nuklir itu kan serangan simbolik. Itu menunjukkan sebenarnya Amerika tidak siap untuk perang skala besar. Artinya perang Iran-Israel itu meluas. Makanya dia melakukan serangan simbolik, tidak menghasilkan kehancuran terhadap situs nuklir yang paling penting di Iran, yaitu Fordo. Apalagi juga Iran juga sudah mengevakuasi semua uranium yang dikayakan. Nah, ini menunjukkan pesan bahwa sebenarnya Amerika walaupun dia melakukan serangan itu sekedar menyenangkan Netanyahu, tapi tidak siap untuk melakukan memperluas perang jadi luas antara perang Israel. Sama ketika Iran melakukan serangan simbolik ke Qatar, itu istilahnya aksi resiprokal lah. Ketika Amerika simbolik, Iran juga simbolik. Tapi simboliknya Iran ini bisa diartikan begini. Kalau Iran mau, semua pangkalan militer Amerika itu di Timur Tengah ya ada dalam jangkauan peluru kendali Iran. Nah, saya sih berharap bahwa Trump ini kan sulit dipercaya. Kita tahu ketika membebaskan Idan Alexander, itu Trump menjanjikan gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ternyata itu pun juga dilanggar. Saya kira Iran harus mempertahankan momentum ini untuk terus menyerang Israel, karena ya itu tadi, sejak perang Arab Israel 1973 itu kan belum pernah ada lagi negara yang berperang melawan Israel. Nah, jaraknya itu kan sekitar 52 tahun sekarang. Baru 52 tahun ada negara yang berani berperang dengan Israel. Dan pesan Trump bahwa gencatan senjata sepihak itu menunjukkan bahwa Trump sadar yang dilawan ini adalah Iran dan bisa memberikan perlawanan yang setara. Artinya dari awal saya bilang Israel itu sudah kalah melawan Iran. Karena ya itu tadi, negara yang pernah kena blokade ekonomi, politik, militer bisa memberikan perlawanan yang meluluh lantakan Tel Aviv dan menghancurkan Haifa. Itu kan tidak pernah dibayangkan oleh orang. Melawan Hamas saja sejak Oktober 2023, Netanyahu gagal mencapai 3 tujuan perangnya. Apalagi ini melawan sebuah negara yang apple to apple dengan Israel. Oke, baik. Saya bergeser ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, Anda kan memiliki pengalaman personal begitu ya di Iran. Pada saat itu kalau tidak salah di tahun 1992 mendampingi Presiden Gus Dur begitu ya. Nah, ini Anda saat ini melihat kondisi Iran yang kemudian ini jadi pusat semacam konflik global yang terjadi. Ini seperti apa Mas Wahyu? Ya, saya koreksi, saya 2 kali ke Iran. Yang pertama ada tugas jurnalistik sebagai wartawan Tempo tahun 1991. Kemudian yang kedua ketika mendampingi Gus Dur sebagai kepala protokol istana tahun 1999. Baik, berarti terakhir 99 ya? Ya, 99. Ya. Jadi 2 kali. Ya, yang menarik di situ kami memang satunya tugas jurnalistik yang mendampingi Gus Dur juga waktu itu sebagai ketua umum PBNU, ketemu dengan para ulama-ulama ya level tinggi di sana yang namanya Ayatullah, Payamullah itu serta para hujatul Islam di kota-kota suci di Qum, di Mashhad dan juga di Teheran. Nah, di situ ketika usai sholat zuhur, seingat saya di sebuah masjid di Mashhad, itu tepat tidak jauh dari makam Imam Ali Reza, itu kami ketemu sama Pak Ayatullah Ali Khamenei. Nah, itu spontan ketemu, orangnya asik ngobrolnya, itu sangat bersahaja sekali dan nggak lama sih, mungkin hanya 10-15 menit, langsung spontan di masjid kita ngobrol sambil berdiri begitu. Ya sudah, terus kemudian balik. Ya, kesan saya ya, terus saya yang menarik, Iran ini harus dilihat sebagai satu tradisi yang lama. Ya, satu peradaban yang kuno sekali ya, 3000 sebelum Masehi bahkan. Ya kan, sampai kemudian jatuhnya satu kerajaan Sasani dan seterusnya yang kemudian jatuh di tangan Alexander the Great ya. Tapi itu akhirnya kemudian jadi kalau nama Parsi itu adalah peradaban. Kemudian jadi negara setelah diproklamasikan oleh si Reza Pahlavi, ya kan? Nah, dari situ yang saya lihat adalah sisi lain adalah faktor tradisi keulamaan itu bercampur dengan kesenian, dengan hal-hal yang sifatnya modernitas yang sangat begitu indah gitu ya. Jadi yang membuat saya itu ya, itu sisi lain betapa dia memang sangat konsisten, betapa mereka betul-betul bisa menjaga daya tahan dari peradaban dan keseniannya. Nah, mungkin dari sisi lain yang seperti saya lihat waktu itu adalah ini bagaimana dia berperang. Melawan Irak aja 8 tahun coba. Ya, akhirnya banyak pengamat yang mengatakan itu yang menang ya Iran gitu ya. Jadi dia memainkan peranan yang penting dalam konstelasi alutsista di Timur Tengah, di negara Teluk khususnya. Makanya ketika Selat Hormuz ditutup ya udah,
Makanya Trump merengek-rengek supaya di lobby untuk dibuka kembali gitu. Oke, itu yang kemudian menjadi pandangan dari Mas Wahyu begitu ya. Saya kembali ke Bu Susi. Bu Susi, banyak yang mengatakan bahwa kondisi Iran dan juga Israel saat ini, Iran ini sebenarnya sudah menang secara moral begitu ya. Anda sendiri menanggapi hal ini seperti apa, Bu Susi?